rajin. Apakah ada yang tidak sekolah hari ini? Tidak. Lengkap semua ya? Ya, berarti di kelas 5A ya semuanya hadir pada pertemuan hari ini ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya ya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau memimpin tidak? Ya, Aryadi, silakan. Ya. Nah, silakan dulu. Ya, anak-anak, bagaimana keadaannya hari ini? Semua sehat ya? Sehat ya. Meskipun anak-anak semuanya sudah dalam keadaan sehat, tapi Pak tetap ingatkan anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan ya. Kemudian juga Bapak juga mengingatkan anak-anak untuk selalu berdisiplin dalam menjaga kesehatan dan tentunya juga disiplin dalam menegakkan aturan baik itu yang ada di sekolah ya, lingkungan rumah ataupun di masyarakat ya. Kemudian sebelum ya kita belajar lebih lanjut ya, jadi Pak akan aja anak-anak untuk menyanyikan ya lagu yang Pak pilih sekarang berjudul apa ya anak-anak? Garuda Pancasila. Kita bernyanyi ya? Oke, berarti harus berdiri. Ayo. Mengingat ya pelajaran yang itu berkaitan dengan hewan dan tumbuhan ya, itu anak-anak sudah belajar ya. Nah anak-anak coba ingat-ingat kembali deh, di rumah anak-anak itu ada hewan ataupun tumbuhan nggak? Ada ya, ada nggak di rumahnya tidak terdapat hewan ataupun tumbuhan? Semuanya ada ya? Pasti ada ya. Kemudian hewan apa aja yang ada di rumah ayo? Anjing, kucing, burung, lagi? Kita, kelinci, wah ada kelinci juga ya, lagi? Kata ada? Wijaya pelihara kata di rumah? Atau berseliweran aja dia liar? Ya, oke, berarti kata liar ya. Ada lagi? Tikus, kalau Putu pelihara tikus atau gimana? Peliharaan aja ya, jangkrik ada banyak sekali ya. Selain itu di rumah anak-anak itu ada tumbuhan juga ada? Kira-kira tumbuhan apa aja yang ada di rumah? Ada anggrek, ada pohon mangga lagi? Kamboja lagi? Mangga ada, cemara ada, masih banyak lagi mungkin ya. Tapi anak-anak lupa apa sih tiba-tiba blank ya, ada apa aja sih? Ya nanti silakan anak-anak bisa cek kembali di rumah anak-anak itu ada apa saja ya. Kemudian Pak mau fokus anak-anak. Tadi anak-anak menyebutkan ada hewan ya, hewan anjing anak-anak sebutkan, kemudian kucing juga, ya kan? Nah anak-anak pernah nggak memperhatikan pada anjing ataupun kucing tersebut terdapat kutu tidak? Ada yang di rumahnya pelihara anjing atau kucing ada kutunya? Ada? Wijaya ya? Di rumahnya ada anjing atau kucing
ada bukunya? Pernah lihat? Pernah. Oke. Anak-anak, bagaimana hubungan antara hewan yang disebutkan tadi, anjing dan kutu tersebut? Ada yang tahu nggak? Bagaimana hubungannya? Tahu ya? Oh, ada. Silakan, Wiguna. Anjing diambil darahnya. Terus? Oh, anjing itu darahnya dihisap ya oleh kutu tersebut, dan sekaligus anjing atau kucing itu dijadikan tempat hidup bagi kutu tersebut, ya kan? Ya, kemudian kutu itu menghisap darah untuk makanannya, itu ya. Ya, jadi hubungannya itu sudah tepat Pak Benar ya. Jadi dalam suatu ekosistem itu ada yang namanya hubungan spesial. Kemudian tadi juga Pak dengarkan anak-anak menyebutkan anggrek dan juga pohon mangga mungkin ya. Ada nggak di rumahnya pohon anggrek? Ada. Pohon mangga ada nggak? Ada. Nah, terus bagaimana hubungan dari anggrek dan pohon mangga tersebut? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan, ayo. Ayo. Oh ada. Oh Wijaya saya sekali. Anggrek menumpang di rumah di dekat pohon mangga tapi sama-sama tidak berbukan. Iya. Anggrek mendapat untung karena mendapat makanan. Oh iya. Ya, mungkin Wijaya sebelumnya sudah belajar ya. Sudah belajar banyak mungkin ya. Makanya dapat menyebutkan bahwa anggrek dan pohon mangga itu anggrek itu nempel pada pohon mangga ya. Tapi dari tumbuhan keduanya itu tidak ada yang saling merugikan kan? Ya mereka sama-sama tumbuh, sama-sama berkembang, ya tapi tidak ada yang saling merugikan, ya kan? Nah, anak-anak tahukah hari ini itu Bapak akan ajak anak-anak untuk belajar lebih lanjut berkaitan dengan hubungan makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Ya, sebelum itu anak-anak perlu tahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk tujuan yang pertama, setelah menonton video, anak-anak mampu menganalisis jenis simbiosis antar hewan dengan hewan. Yang kedua, ada yang mau baca nggak? Ya. Iya, Esther. Setelah berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, peserta didik mampu membuat gambar tentang simbiosis antar hewan di lingkungan sekitar dengan benar. Iya, betul. Yang ketiga, ada yang mau baca nggak? Putri. Setelah mengumpulkan informasi melalui aplikasi KBBI offline, peserta didik mampu mengelola makna kata yang terdapat dalam teks bacaan mereka. Iya, itu untuk tujuan yang ketiga. Silakan dulu. Nah, jadi anak-anak untuk tujuan yang ketiga, anak-anak sudah siapkan HP-nya nggak? Sudah ya? Nah, nanti kita akan gunakan itu untuk mencari makna dari sebuah kata, ya. Kemudian, nah kita akan melaksanakan salam dan tepuk PPK. Ada yang mau memimpin dah? Iya, Chandra. Ini berdiri semua. Salam PPK. Salam cerdas berkarakter menyenangkan luar biasa hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes. Iya, luar biasa semangatnya. Kemudian anak-anak fokus ke slide ya. Bapak punya sebuah apa ya anak-anak ini? Sebuah gambar. Ya, gambarnya ini apa kira-kira? Gambar ikan hiu dan Leona. Ya, ada yang bilang ikan hiu dan ikan kecil tadi Pak dengar. Kemudian ada yang bilang ikan hiu dan ikan remora. Ya, betul sekali. Jadi ini adalah sebuah gambar dari ikan hiu dan ikan remora. Ya, ikan hiu yang besar, ikan remora yang kecil-kecil. Ya, kemudian anak-anak, adakah hal aneh yang terdapat dalam gambar ini? Ada ya, Pak Wijaya paling duluan. Oh, iya ya. Secara logika kenapa sih ikan hiu dia tidak makan ikan remora? Ya kan? Padahal kita tahu ikan hiu itu adalah ikan yang termasuk ke dalam karnivora atau pemakan daging. Tapi
hidupnya akur-akur saja, tidak ada saling memangsa, ya kan? Atau mungkin ikan hiunya tidak dikeroyok oleh ikan remolanya kan banyak kan? Nah, jadi anak-anak, dalam sebuah ekosistem ya, itu ada sebuah hubungan ya antar dua makhluk itu. Hubungan tersebut spesial anak-anak, seperti contohnya ikan hiu dan ikan remola. Ya, jadi mereka tidak saling memakan, tapi bisa saja mereka itu saling menguntungkan, atau bahkan yang satunya diuntungkan, yang satunya ya tidak apa-apa. Ya, nah kemudian makanya disebut apakah hubungan antar dua makhluk hidup dalam ekosistem? Ada yang mau? Oh ya, Rama. Ya, bisa disebut sebagai simbiosis. Berarti sudah belajar kemarin ya? Oke. Jadi anak-anak, hubungan antara dua makhluk hidup dalam sebuah ekosistem itu dikatakan atau dapat disebut sebagai simbiosis. Ya, sesuai dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya, simbiosis itu apa? Kemudian simbiosis itu jenisnya apa saja? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kemudian Pak mau cek dulu. Nah, ya anak-anak sudah ada pada kelompoknya masing-masing belum? Sudah ya, Pak mau cek dulu ya. Nanti anak-anak bilang lengkap kalau kelompoknya lengkap dan ingat semangat ya. Pak mulai dari kelompok buaya. Lengkap, buayanya belum makan ya. Kemudian kelompok remora. Lengkap, remora sudah sarapan ya. Kemudian hiu. Ular. Lengkap, bagus. Kalau ikan badut. Lengkap ya, bagus sama kelompoknya ya. Kemudian jala. Lengkap. Ya, benar sekali suaranya burung jala ya. Kelompoknya. Ya, anak-anak. Sebelum dilanjutkan ya, Pak bagikan bahan ajar dan LKPD ya. Bapak yang ada yang membantu ya. Ayo, saling membantu ya. Silakan bagikan satu kelompok satu. Ya anak-anak, apakah sudah semua dapat bahan ajar dan LKPD? Ya Pak, jelaskan dulu ya berkaitan dengan bahan ajar dan LKPD ya. Nah anak-anak, jadi untuk bahan ajar itu adalah pengetahuan yang harus anak-anak kuasai untuk pertemuan hari ini ya. Sekaligus bahan ajar itu anak-anak gunakan untuk salah satu referensi ataupun sumber untuk mengerjakan dan menyelesaikan LKPD nanti ya. Kemudian untuk LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik ya. Jadi itu anak-anak kerjakan nanti, selesaikan sebagai sebuah tantangan ya. Anggap sebuah tantangan untuk diselesaikan. Nah, untuk dapat menyelesaikan LKPD anak-anak bisa menggunakan beberapa sumber ya, diantaranya satu bahan ajar, yang kedua dari video pembelajaran nanti bisa, dan yang ketiga anak-anak dapat menggunakan handphone yang telah anak-anak bawa ya. Kemudian ya, Bapak akan berikan anak-anak sebuah video, bagus sekali video untuk dapat ditonton, dan nanti juga anak-anak ambil pengetahuan dari video tersebut dijadikan salah satu referensi untuk menyelesaikan LKPD. Mengerti anak-anak? Ayo duduk yang baik dulu, hadap ke depan, ambil posisi senyaman mungkin ya. Siap ya? Nah, teman-teman di sini ada yang masih ingat atau tahu apa sih yang dimaksud dengan simbiosis itu? Iya betul. Simbiosis merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara dua organisme atau makhluk hidup.
perlu teman-teman ketahui dan ingat bahwa simbiosis dibagi menjadi beberapa macam, yaitu simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, yang ketiga simbiosis parasitisme, yang keempat simbiosis amensalisme, dan yang kelima simbiosis yang tadi telah disebutkan. Nah, simak baik-baik ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup. Nah teman-teman, berikut adalah contoh dari simbiosis mutualisme. Contohnya yaitu kerbau dan burung jalak. Nah teman-teman, kenapa interaksi antara kerbau dan burung jalak termasuk ke dalam simbiosis mutualisme? Karena tubuh kerbau menjadi bersih karena kutu di tubuhnya dimakan oleh burung jalak. Sementara burung jalak mendapat makanan karena memakan kutu di tubuh kerbau. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui penjelasan yang kedua, yaitu mengenai simbiosis komensalisme. Nah teman-teman, simbiosis komensalisme ini merupakan hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Nah, untuk contoh simbiosis komensalisme ini yaitu ada pohon anggrek atau bunga anggrek dan pohon inangnya. Nah teman-teman, bunga anggrek ini mendapatkan tumpangan untuk hidup, sementara pohon inang tetap hidup seperti biasa. Jadi pihak yang diuntungkan yaitu bunga anggrek, sedangkan pohon inang menjadi pihak yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh simbiosis komensalisme yang kedua, yaitu ada ikan remora dan ikan hiu. Perlu teman-teman ketahui, ikan remora ini mempunyai semacam alat pemisah yang memungkinkannya dapat menempel pada ikan hiu atau ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan hiu yang berupa remah-remah dimanfaatkan oleh ikan remora. Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Ikan hiu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Di pembahasan ketiga ini teman-teman akan mengetahui penjelasan mengenai simbiosis parasitisme. Nah teman-teman, simbiosis parasitisme ini merupakan hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya dirugikan. Nah, untuk contoh simbiosis parasitisme ini yaitu ada tali putri dan pohon inangnya. Nah, teman-teman, tali putri ini mendapat tumpangan dan makanan dari pohon inangnya, sementara pohon inangnya merugi karena ditumpangi sekaligus dicuri makanannya, sehingga dapat menyebabkan pohon inangnya mati ya teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang keempat. Di pembahasan ini teman-teman akan mengetahui penjelasan mengenai simbiosis amensalisme. Nah teman-teman, simbiosis amensalisme ini merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan sedangkan pihak lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan, atau dengan kata lain tidak terpengaruh apa-apa. Nah teman-teman, contoh dari simbiosis amensalisme ini yaitu pohon pinus dengan tumbuhan lainnya. Nah teman-teman, dalam menerapkan pola interaksi dengan lingkungannya, pohon pinus diketahui menghasilkan senyawa alelopati yang dapat mengganggu kelangsungan hidup tumbuhan di sekitarnya. Ini sebabnya di sekitar pohon pinus jarang sekali ditemukan pohon-pohon lainnya selain jenis rumput-rumputan ya teman-teman. Nah teman-teman, tanaman yang rentan terhadap senyawa alelokimia dari tanaman lainnya dapat mengalami gangguan pada proses perkecambahan, pertumbuhan, serta perkembangannya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu di pembahasan ini teman-teman akan mengetahui penjelasan mengenai simbiosis netralisme.
Nah, teman-teman, simbiosis netralisme ini merupakan hubungan yang terjadi antara dua makhluk hidup, di mana kedua makhluk hidup tersebut tidak dirugikan ataupun diuntungkan, atau keduanya sangat netral ya teman-teman. Nah, untuk contoh dari simbiosis netralisme yaitu adanya interaksi kambing dengan ayam. Nah, teman-teman, kambing yang merupakan hewan herbivora memiliki hubungan yang baik dengan ayam. Hal ini ditunjukkan dengan keakraban mereka apabila disatukan dalam satu wilayah tertentu. Keduanya tidak akan memperebutkan makanan ataupun wilayah mereka. Mereka justru berbaur satu sama lain. Nah, teman-teman, dari pembahasan dan pembelajaran kita kali ini, jadi dapat kita simpulkan bahwa simbiosis merupakan interaksi biologis antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, terlepas dari apakah makhluk hidup itu bermanfaat, berbahaya, atau tidak berpengaruh pada satu sama lainnya. Simbiosis dibagi menjadi beberapa macam, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, amensalisme, dan netralisme. Sudah ya anak-anak? Sudah ya? Apakah anak-anak mendapatkan pengetahuan baru berkaitan dengan video tadi? Oke, Pak coba tes ya. Pak coba cek dulu, ternyata dapat pengetahuan baru ya. Nah, anak-anak Pak bertanya ya. Apa yang dimaksud dengan simbiosis? Silakan jawab. Oke, silakan Rama. Ya, pengaruh dua makhluk hidup ya. Lagi, ada yang punya tanggapan lain berkaitan dengan apa itu simbiosis? Ya, Wijaya silakan. Hubungan antara dua makhluk hidup. Ada lagi? Ya, betul ya. Jadi apa yang dijawab oleh Rama ataupun Wijaya itu sebenarnya sama ya. Jadi simbiosis itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Ya, tadi anak-anak juga tentu sudah mempelajari jenis-jenis dari simbiosis tersebut. Ya, ada yang bisa menyebutkan tak? Iya, Aryadi silakan. Satu, mutualisme. Lagi. Komensalisme lagi. Iya, ditambah lagi satu, parasitisme. Ada lagi? Tidak. Oke. Jadi Aryadi sudah dapat menyebutkan beberapa jenis simbiosis. Ya, anak-anak sebelumnya sudah belajar 3 jenis simbiosis ya. Nah, tadi setelah menonton video, pengetahuan anak-anak bertambah jadi berapa jenis simbiosis? 5. Tambahannya adalah amensalisme dan juga netralisme. Ya, amensalisme itu adalah hubungan dua antar makhluk hidup, yang satunya rugi, yang satunya tidak untung dan tidak rugi. Dan kemudian yang kedua, netralisme ya, namanya aja netral, pasti tidak ada pengaruhnya ya, tidak mempengaruhi satu sama lain. Tadi contohnya yang netralisme itu apa ya? Kambing dan ayam. Lagi? Yang sering kali makan. Iya, lele dan ikan sapu-sapu. Ya, lele makanannya apa, kemudian ikan sapu-sapu dia sukanya apa, itu tidak saling mempengaruhi ya, sehingga disebut netralisme. Nah, sekarang Pak bertanya lagi. Kalau misalnya tali putri dan inangnya itu termasuk simbiosis jenis yang mana? Angkat tangan dulu ayo semuanya. Angkat tangan yang bisa jawab. Putri Bulan. Parasitisme, betul ya? Iya, betul sekali. Nah, untuk selanjutnya agar dapat anak-anak memahami pengetahuan ataupun pembelajaran yang akan kita laksanakan sekarang, perhatikan ke slide ya. Anak-anak akan menyelesaikan beberapa LKPD. Untuk LKPD yang pertama itu adalah hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Itu nanti bisa dicek LKPD-nya. Oh ya, LKPD-nya jangan lupa nanti diisi identitas ya dan anggota kelompoknya ya, nama kelompok dan identitas anggota kelompoknya. Sudah ya? Untuk LKPD 1 ya, itu adalah hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Bisa kalian cek pada lembar LKPD ya. Kemudian untuk LKPD kedua ini berkaitan dengan kreativitas yang anak-anak Pak aja anak-anak untuk membuat
Iya, membuat sebuah pamflet simbiosis. Ya, untuk alat-alatnya sudah dibawa ya. Kemudian untuk LKPD 3, tugas anak-anak adalah menentukan makna kata dari bacaan yang berjudul simbiosis mutualisme antara manusia dengan alam ya. Itu di bahan ajar ada teks bacaan ini, silakan nanti kalian baca terlebih dahulu dan cari maknanya pada KBBI of Life ya, pada handphone anak-anak pada tiap-tiap kelompok. Ngerti ya anak-anak semua? Ngerti ya? Siap untuk melaksanakan LKPD? Siap untuk menyelesaikan LKPD? Ya. Kalau sudah siap, Bapak berikan waktu selama 20 menit untuk menyelesaikan LKPD mulai dari sekarang. Dan Pak ingatkan untuk anak-anak yang ingin bertanya silakan angkat tangan, Pak akan kunjungi ke kelompoknya masing-masing. Jangan lupa juga untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan bekerja sama untuk dapat menyelesaikan ketiga LKPD tersebut ya. Silakan. Ya. Ya. Ini terus ini. Kalian lihat juga. Ya. Kalau anemon itu dampaknya dia itu dilindungi oleh ikan baru karena udah ada ikan baru di sini kan tak bisa dia apa namanya ke anemon laut. Ini kalau ini ya misalnya aja. Kemudian ikan baru juga ada tempat untuk dia ya mutualisme. Kalau enggak ini aja ini tetap dia mutualisme. Anak-anak juga bisa gunakan referensi pada apa yang telah anak-anak bawa ya berkaitan dengan simbiosis ya. Silakan. Ya. Di section.
apa Bang?
ya. Jadi silakan anak-anak rapikan ya tempat anak-anak ya di atas meja itu harus rapi. Dan kita akan lanjutkan kegiatannya ya. Silakan berhenti untuk menulis terlebih dahulu ya. Sudah ya, rapikan ya semua. LKPD bahan ajar, kemudian juga pamfletnya disiapkan, dirapikan, nanti presentasikan. Siap anak-anak? Kalau sudah siap, ayo perhatikan ke slide. Kita akan lanjutkan semuanya. Perhatikan slide. Sebelum mempresentasikan, mari kita melaksanakan ice breaking ya. Siap ya? Mungkin anak-anak capek, kemudian konsentrasinya udah mulai buyar ya. Sekarang Pak aja anak-anak untuk ice breaking terlebih dahulu agar fresh kembali ya. Siap anak-anak? Silakan berdiri menghadap ke depan semua. Ya, jadi ice breakingnya kita bisa bentar ya. Semua bergerak, tidak ada yang diam ya. Semangat. Siap ya? Senyum juga. Siap? 1, 2, 3. Dilanjutkan ya. Presentasikan hasil karyamu. Sudah siap presentasi anak-anak? Kalau sudah siap, anak-anak sekarang waktunya untuk mempresentasikan LKPD dan juga hasil karya anak-anak berupa pamflet ya. Adakah yang mau presentasi? Wah, banyak ya. Coba Pak pilih satu kelompok, kelompok Remora. Silakan ke depan. Yang lain dengarkan, kita koreksi bersama-sama ya. Gambar 1, simbiosis mutualisme serangga dengan bunga. Serangga akan menghisap madu dari bunga, di sisi lain tumbuhan berbunga dibantu proses pembentukan oleh serangga yang hinggap pada bunga tersebut. Iya. Gambar 2. Stop. Untuk yang pertama anak-anak, adakah yang memiliki pendapat lain selain dari yang disampaikan kelompok Remora? Ada? Adi-adi. Gambar pertama dulu. Membantu penyerbukan bunga tersebut dan keuntungan lebah dapat serta
itu dari kelompok ikan badut ya. Secara garis besar Pak tangkap hampir sama ya. Jadi antara bunga dan lebah ya, bunga itu dapat keuntungan ya, yaitu dibantu proses apanya anak-anak? Penyerbukannya, sedangkan lebah itu untungnya karena apa? Ya, mendapat nektar ataupun sari-sari dari bunga tersebut. Berarti jawaban dari kelompok Remora dan juga kelompok ikan badut itu benar ya. Lanjut, yang lainnya sudah ada yang buat seperti itu juga? Ya, berarti jawaban kalian sudah benar ya. Dilanjutkan gambar kedua. Simbiosis mutualisme antara ikan badut dan anemon laut. Alasannya? Ikan badut mendapatkan makanan dari anemon laut. Anemon laut mendapatkan otak untuk berlindung dari predator. Iya. Bagaimana anak-anak untuk jawaban nomor 2? Apakah benar? Apakah sama dengan apa yang kalian kerjakan? Ada yang berbeda? Tidak ada ya? Ya, berarti semuanya sudah sama berkaitan dengan ikan badut dan anemon laut ya, terjadi simbiosis mutualisme. Ya, yang mana ikan badut dia mendapat makanan daripada anemon laut dan anemon laut dia terlindungi juga dari keberadaan ikan badut tersebut dari predatornya ya. Lanjut untuk yang ketiga. Gambar ketiga, parasitisme manusia dengan nyamuk. Ya, yang ketiga gambarnya adalah manusia dengan nyamuk. Dijawab parasitisme. Betul nggak? Alasannya? Manusia darahnya diambil sedangkan nyamuk itu merusak darahnya si manusia. Ya, bagaimana alasannya? Betul nggak? Betul. Iya, sama nggak dengan apa yang kalian kerjakan? Iya. Iya, ada yang mirip, ada yang sama ya, sudah mendekati. Intinya manusia itu rugi karena darahnya diambil dan nyamuk itu duduk dapat makanan berupa darah ya. Oke, lanjut. LKPD kedua. Simbiosis Sebentar, perhatikan, coba perlihatkan terlebih dahulu pamfletnya. Nah, jadi ini hasil karya dari kelompok Remora ya. Silakan dibalik juga boleh. Nah, oke, luar biasa sekali ya. Untuk isinya bagaimana, coba dipaparkan secara jelas ya. Simbiosis mutualisme, hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh, hubungan antara burung gagak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kebunnya berkurang, sedangkan burung gagak mendapatkan makanan. Ya, itu pamflet dari kelompok Remora. Ada yang ingin menanggapi terkait dengan apa yang telah dibuat oleh kelompok Remora? Silakan balik biar dilihat teman-teman. Ada yang mau mengomentari enggak? Yuk. Oh, ada. Wijaya, silakan. Kemudian dari kelompok kami, gambar dan warnanya itu terlalu kurang satu. Ya, itu tanggapan dari Hiu ya. Jadi dari kelompok Hiu berkaitan dengan gambar-gambarnya ya. Jadi dari pewarnaan itu masih acak-acakan, cenderung belum satu segaris ya, searah. Nah, terus masukan dan tanggapan dari Bapak ya. Coba. Untuk isi tiap-tiap bidang dalam pamflet itu sudah lihat sudah bagus ya. Jadi semua simbiosis sudah ditampilkan dalam pamflet tersebut. Ditambahkan juga dengan gambar ya, hanya saja memang benar apa yang dikatakan oleh kelompok Hiu ya, pewarnaannya itu harus sedikit dirapikan agar lebih menarik pamfletnya. Nah, karena kalau pamfletnya menarik, orang-orang akan berminat untuk membaca. Tapi kalau tidak menarik, orang-orang akan mulai untuk membaca. Itu ya. Dan lanjut untuk LKPD 3. Yang pertama, kata yang didapat yaitu ada yang dapat organisme juga. Oke, cocokkan maknanya, silakan. Segala jenis makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan sebagainya, lingkungan yang berkembang sebagai kejadian Ya, itu makna kata dari organisme ya, itu sudah dicari di KBBI kan tuh? Sudah. Terus yang kedua. mentalitas sebagai warga masyarakat yang tidak hidup sesuai dengan
Ya, lanjut. Yang ketiga. Ekowisata. Ekowisata, ya. Yang kadang-kadang mampu menjawab tantangan pelestarian alam sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan. Iya. Dan sudah selesai ya. Yang keempat masih ada, lanjutkan. Ekspedisi, pengiriman surat, barang dan sebagainya. Ya, ekspedisi pengiriman barang surat dan lainnya. Ya. Jadi yang Pak dengar itu sudah tepat sekali ya, anak-anak. Bagaimana dengan kalian? Sudah ya, sudah tepat ya? Sudah. Kalau sudah tepat, sekarang silakan. Ada langkah yang mau menanggapi? Sama ya? Oke, kalau sudah sama silakan duduk. Oh, Sandi. Silakan duduk. Tepuk gujah untuk kelompok Remora. Iya, bagus ya. Kemudian, ya, silakan masing-masing kelompok presentasikan pamfletnya ke depan. Silakan diwakilkan. Ayo cepat. Ayo cepat. Anak-anak, coba perhatikan semua pamflet yang telah diselesaikan oleh masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok Agus Dirga, silakan. Iya, lanjut. Lagi. Ya, lagi. Ya, lagi. Ya, anak-anak perhatikan baik-baik ya. Untuk selanjutnya, adakah yang mau memberi masukan kepada kelompok-kelompok yang menampilkan pamfletnya? Satu orang. Ya, Adi, silakan. Kelompok kami pamflet yang dibuat oleh kelompok ikan badut ada banyak tipenya. Oke, ya. Itu dari kelompok buaya yang diwakilkan oleh Adi. Ya, masukannya kepada kelompok ikan badut ya. Bisa dilihat ya, bisa diamati juga. Jadi hasil karyanya ini diisi banyak sekali setipu. Kenapa? Oh, ada kesalahan teknis ya sehingga temanya jadi abstrak ya. Jadi anak-anak semua ya. Nanti kalau anak-anak membuat karya, silakan nanti anak-anak itu buat dengan rapi dan pakai hati juga agar hasilnya baik ya. Nah, dari semua kelompok ini hasil karya kelompok apa yang paling baik? Ulat, mana kelompok ulat? Iya. Oh iya, dari covernya sudah bagus ya, isinya juga, kemudian pewarnaannya juga rapi. Tapi perlu tambahkan sedikit. Ini masih ada space yang kosong ya. Nah, itu bisa ditambahkan kembali. Oke anak-anak, itu penampilan dari semua kelompok ya. Ayo silakan duduk dan berikan tepuk tangan untuk semua. Ya, anak-anak. Ya anak-anak, pada akhirnya kita sampai pada kegiatan penutup ya. Jadi Pak akan bertanya kepada kalian, apa yang telah anak-anak pelajari hari ini? Simbiosis, bagus lagi. Membuat pamflet lagi. Mewarnai pamflet lagi. Apa? Menulis pamflet juga ada lagi. Iya, mencari makna-makna lagi satunya. Jadi anak-anak sudah mendapat pengetahuan dan pengalaman baru pada pertemuan kali ini ya. Dan selanjutnya, apakah
siap. Jadi rapih sekali tadi hasil hariannya ya. Oke. Dan sekarang anak-anak waktunya untuk evaluasi. Evaluasi sekarang Bapak menggunakan aplikasi Flickr. Silakan keluarkan barcode-nya. Siap ya? Jadi anak-anak pada barcode tersebut ya, anak-anak gunakan untuk menjawab nanti. Kalau jawabannya A, ingat barcode-nya huruf A-nya di atas. Mengerti anak-anak? Mengerti. Dan sekarang Bapak buka soalnya, bersiap-siap ya. Siap ya? Siap ya? Anak-anak, silakan anak-anak baca soalnya dengan baik. Kemudian ini kegiatan evaluasinya dilaksanakan secara individu, jadi tidak ada yang mencontek ya. Nah, nanti kalau misalnya anak-anak sudah selesai jawab, jadi kalau misalnya anak-anak sudah menemukan jawabannya, anak-anak simpan dulu. Kemudian kalau sudah habis waktunya baru angkat barcode-nya. Ya, anak-anak silakan duduk aja. Dan kalau sudah diangkat barcode-nya, nanti akan Bapak rekam dan jawaban kalian akan langsung tersimpan. Ya, siap anak-anak? Silakan anak-anak baca soal nomor 1 mulai dari sekarang. Baca dulu. Sudah? Kalau sudah silakan angkat barcode-nya, Bapak scan. Silakan semuanya. Sudah anak-anak? Angkat barcode-nya. Sudah semua? Sudah? Oke. Sekarang lanjut ya soal nomor 3. Sudah anak-anak? Silakan diangkat. Dan lanjut. Ayo silakan baca. Sudah anak-anak? Silakan angkat. Lanjut soal nomor 5.
Sudah anak-anak? Silakan angkat. Teruskan, duduk pakai tangan ya. Oke, sudah semua. Ya, baik anak-anak, karena kelima soal sudah dijawab dengan benar ya. Jadi kegiatan evaluasi sudah selesai ya. Ya anak-anak, karena tadi sudah melaksanakan kegiatan evaluasi ya, dan untuk skor ataupun poin yang anak-anak dapatkan itu sudah tersimpan pada laptopnya. Jadi untuk selanjutnya pengayaan dan remedial akan Bapak informasikan melalui WA group ya. Jadi untuk anak-anak yang nilainya di atas KKM akan mengikuti pengayaan, dan yang di bawah KKM akan mengikuti remedial ya. Dan untuk pekerjaan rumah bersama orang tua pun akan Bapak sampaikan lewat WA group juga ya anak-anak? Siap ya? Dan Bapak informasikan untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak untuk kegiatan selanjutnya, anak-anak akan mempelajari berkaitan dengan wawancara dan teks non fiksi. Ya anak-anak, itu untuk pertemuan selanjutnya. Ya anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, nah mari kita menyanyikan lagu daerah ya, yang berjudul Silakan berdiri. Nyanyi ya, dengan semangat, kemudian boleh disimpulkan juga ya. Yuk, yang semangat disimpul ya. Selanjutnya sebelum kita duduk ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak tunjuk satu anak yang memimpin hari ini ya, yang aktif di kelas ya. Siap, Bella? Silakan